Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pertemuan ke-10 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, di dalam pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang e-governance ataupun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin teman-teman semuanya sudah nggak asing lagi ya dengar kata e-governance ini, karena mungkin memang sudah diterapkan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. E-governance adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik. Jadi dengan adanya perkembangan dunia IT saat ini, pemerintahan juga turut untuk berkembang, di mana menyediakan suatu sistem berbasis elektronik untuk sistem pemerintahan yang ada di lingkungan di provinsi masing-masing daerah. E-governance juga merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal yang lain berkenaan dengan pemerintahan, di mana saat ini juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah menerapkan beberapa dinas menerapkan e-governance ini sendiri, yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan informasi bagi para warga yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di dalam penyampaian e-governance ini sendiri ada 3 model yang sudah dibakukan. Yang pertama itu governance to citizen atau governance to customer. Istilahnya disebut dengan G2C. Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, biasanya governance to customer ini adalah suatu website ataupun sistem informasi elektronik yang isinya atau kontennya adalah memberikan informasi-informasi kepada para masyarakat di lingkungannya. Misalnya kayak cara membuat SKCK atau misalnya cara membuat IKTP seperti apa, dan dia sifatnya hanya satu arah, jadi tidak bisa masyarakat timbal balik ke dalam sistem itu. Jadi di dalam web itu sifatnya hanya memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, biasanya governance to customer ini digunakan di dinas-dinas yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Misalnya di Dukcapil, nah seperti itu, karena biasanya akan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan syarat-syarat untuk pengurusan suatu dokumen. Kemudian yang kedua, ada istilah governance to business atau istilah disingkat dengan G2B, adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya seperti sistem pelelangan misalnya. Nah, itu kan bisnis yang digunakan oleh pemerintah dengan kalangan-kalangan bisnis yang ada di lingkungan sekitar, di mana di dalam governance to business ini akan menyediakan transaksi-transaksi elektronik. Jadi sifatnya sudah dua arah, sudah seperti contohnya kalau di pemerintahan sistem pelelangan tadi ya. Jadi adanya transaksi yang terjadi di dalam suatu sistem pelelangan yang ada di kalangan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada istilahnya governance to governance. Adalah memungkinkan komunikasi dan pertukar informasi online antar departemen ataupun lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Misalnya antara dinas penanaman modal dengan dinas koperasi dan UMKM. Nah, itu kan mereka harus saling berintegrasi, di mana dinas penanaman modal berhubungan dengan informasi ataupun informasi-informasi yang berhubungan dengan modal yang akan nantinya disebarkan ke beberapa UKM-UKM yang dikelola oleh dinas KUMKM itu sendiri. Jadi
Contohnya adalah perpaduan antara Dinas Penanaman Modal dengan Dinas UMKM ataupun PTST dengan dinas-dinas lain yang berhubungan dengan penanaman modal di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Nah, di sini kita lihat keuntungan e-government bagi rakyat. Ada beberapa. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Karena informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa batasan waktu, serta tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Misalnya, saya mau tahu syarat mau bikin surat keterangan tidak mampu, sedangkan jam 7 malam kantor sudah tutup misalnya. Nah, dengan adanya e-governance ini sendiri akan membantu mau jam 7 malam, mau jam 10 malam, kita sudah bisa cari informasi-informasi yang kita butuhkan yang berhubungan dengan pembuatan syarat-syarat administrasi surat yang kita butuhkan. Informasi tersebut juga dapat kita cari dari kantor, dari rumah, dan dari tempat-tempat manapun tanpa secara fisik datang ke kantor pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, keuntungannya adalah peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak di sini menjadi lebih baik, baik dari pemerintah kepada masyarakat ataupun pemerintah kepada pelaku bisnis dan antara kalangan pemerintah dan pemerintah itu sendiri. Jadi keterbukaan ini biasanya akan menghilangkan saling curiga atau kekesalan dari semua pihak, apalagi biasanya yang berhubungan dengan bisnis atau regulasi antara satu dinas atau bidang pemerintahan dengan bidang pemerintahan yang lainnya. Sehingga dengan adanya e-governance ini akan membantu meminimalisir kecurigaan-kecurigaan yang ada di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Oke, lalu yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Jadi dengan adanya informasi yang cukup terhadap masyarakat, biasanya masyarakat juga akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Contohnya seperti tentang data-data sekolah, misalnya, terus jumlah kelas yang ada di sekolah tersebut, terus daya tampung murid, dan lain-lain, sehingga informasi-informasi itu dari Dinas Pendidikan dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Jadi nggak perlu nih orang tua datang ke tiap sekolah untuk melihat data-data tentang sekolah tersebut. Jadi dari Dinas Pendidikan sudah memberikan data itu, memberikan informasi di dalam e-governance yang bisa diakses oleh setiap orang tua yang ada di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Nah, yang keempat, keuntungannya adalah pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contohnya adalah koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email ataupun video conference dan atau seperti saat ini bisa dilakukan di dalam website-website yang ada di dalam perusahaan itu, sehingga proses pelaksanaan pemerintahan pun menjadi lebih mudah dan tidak adanya lagi faktor-faktor regulasi yang berhubungan dengan susah bertemu dengan suatu bidang di pemerintahan dan lain sebagainya, karena sekarang kita sudah dengan mudah mengakses bidang-bidang yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di dalam pemerintahan yang saat ini kita sebut sebagai e-governance membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah. Biasanya setiap kebijakan pemerintah yang sudah timbul ataupun yang akan diterapkan lebih mudah untuk ditransfer informasinya melalui e-governance dibandingkan secara manual. Karena kalau secara manual mungkin tidak semua masyarakat bisa melihat informasi ataupun kebijakan-kebijakan baru. Namun dengan adanya e-governance ini sendiri, masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru itu. Sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar juga karena dengan adanya bantuan e-governance ini sendiri. Kemudian e-governance juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien sehingga meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Kemudian masyarakat juga dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintahan.
Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi yang disajikan sangat lengkap dan pasti up to date karena akan diupdate oleh si admin di bagian pemerintahan itu sendiri. Kemudian terdapat informasi transportasi, informasi valuta asing, serta informasi tentang tinggi muka air. Website ini juga mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial, dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya juga. Jadi semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, di dalam pertemuan ke-10 ini kita cukupkan sampai keuntungan e-governance ini sendiri, dan silakan nanti mahasiswa bikin studi kasus di mana buatlah sebuah rangkuman ataupun sebuah analisis dari teman-teman tentang macam-macam ataupun model e-governance tadi. Jadi governance to customer contohnya sistem apa yang ada di lingkungan pemerintahan, kemudian governance to business, contohnya tanya e-governance apa yang ada di lingkungan pemerintahan, serta governance to governance. Disilahkan dibuat studi kasusnya atau analisisnya dan dikumpulkan di Classroom. Jika ada yang belum jelas, silahkan nanti kita sharing di grup WA ataupun di Classroom ya. Baiklah, Ibu akhiri, kita lanjut nanti pertemuan minggu depan membahas tentang e-governance ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berakhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.